Tapi nek wis nglakoni Fatihah kok ragu, mau balik apa isa aduh. Malah batal salat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun. Faslun fi syurutis sholati. Ayada faslun, ada utawi faslun kono pasal suci bi syuruti sholati yang dalam jelasaken piro-piro syarat sholat. Syarat itu adalah sesuatu yang mana kesahan sholat itu digantungkan padanya. Akan tetapi ia tidak menjadi bagian sholat, tapi harus selalu ada sampai sholat itu berakhir. Nah, diantaranya apa ini? Wa min syuruti sholati lan iku setengah saking piro-piro syarat sholat. Istiqbalul kiblati utawi madhep kiblat. Jadi rukun sholat itu gak ada menghadap kiblat. Rukun sholat kan mulai takbiratul ihram sampai salam itu gak ada rukun yang berupa menghadap kiblat. Tapi menghadap kiblat itu harus ada, dan orang itu harus selalu menghadap menghadap kiblat mulai dia akan memulai sholat sampai ia selesai sholat. Jadi misal kok di tengah-tengah sholat kok dia tidak menghadap kiblat, contohnya ya di tengah-tengah sholat kemudian dia menoleh sa'awai sak dodone niku tidak menghadap kiblat, berarti kan dalam posisi itu dia tidak sedang menghadap kiblat. Kalau demikian maka sholatnya menjadi batal atau tidak sah, karena dalam sholatnya ada posisi dia di mana tidak sedang menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti lan manjinge wektu sholat. Kalau dulu itu kiblat wong Islam itu awal mula itu Baitul Maqdis, sampai kemudian ada nase mansuh, jadi menghadap kiblat yang berupa Masjidil Aqsa itu kemudian hukumnya dinasakh, dihapus, diganti menghadap ke Ka'bah. Menghadap ke Ka'bah. Kalau orang itu berada di Masjidil Haram, ning masjid terus ning kono Ka'bah, dia harus secara yakin sholatnya itu menghadap Ainul Ka'bah, menghadap Ka'bahnya. Harus yakin. Tapi kalau dia kok dalam posisi yang jauh, apalagi kalau contohnya itu kayak kita di sini, itu kita tidak harus yakin 100%. Cukup kita punya prasangka kita sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Jadi kalau yakin 100% itu susah. Hatta pakai media Kompas pun itu tidak menjamin 100% kita benar-benar menghadap Ainul Ka'bah. Ayo, pokoknya agar madhep kulon wae nulis. Dia punya prasangka bahwa sholatnya itu menghadap kiblat atau Ka'bah. Karuan yang kene terus sholat madhepe ngetan, itu jelas. Ini jelas tidak menghadap ke kiblat, karena arah kiblat itu menghadap ke barat. Wa dukhulul waqti lan manjinge waktu sholat. Jadi nggak boleh seseorang itu sholat sebelum masuk waktunya. Dan orang kalau mau sholat itu harus tahu kalau dia tidak yakin, dia punya prasangka kalau sudah masuk waktu sholat. Misal dia berada di hutan,
berada di hutan, ada di orang krungu, orang ojan, arep menggunakan cara menggunakan bayangan itu, pakai media matahari, naruh benda, lihat bayangan, ternyata mendung. Aduh, gimana ini ya? Terus masuk waktu porak. Terus kira-kira dia, tadi saya ke hutan itu berangkat jam sekian, melakukan perjalanan kayaknya ini saya punya prasangka sudah masuk waktu. Lah ini bunyi. Jadi dalam kondisi seperti ini dia punya don prasangka kalau sudah masuk waktunya sholat, berarti dia boleh sholat. Artinya memenuhi syarat yang kedua, yaitu masuknya waktu sholat. Meskipun dia tidak yakin, tapi dia punya don, dia punya prasangka kalau sudah masuk waktu sholat. Jadi nggak boleh orang itu sholat tanpa ada keyakinan atau prasangka sudah masuk waktu sholat. Jadi asal bersolat lah, yo nek pas ngepasi yo alhamdulillah lah, sholat yo sembuh seperti sholat. Ini nggak boleh. Orang kalau sholat, dia tidak minimal, dia tidak punya prasangka sudah masuk waktu sholat, terus dia memilih sholat. Meskipun kok nepaki masuk waktu sholat, itu tetap sholatnya nggak sah. Loh kan nepaki masuk waktu sholat, enggak. Intinya itu orang kalau mau sholat itu kalau dia tidak yakin sudah masuk waktu, minimal dia punya don, punya prasangka kuat sudah masuk waktunya sholat. Jadi nggak boleh orang itu melakukan sholat tanpa adanya keyakinan atau minimal don sudah masuk waktunya. Penting ini sholat, mula karuan pun nek ngepasi yo alhamdulillah syukur, nek ora yo sembuh terserah Gusti Allah misal. Enggak ya, jadi orang itu paling tidak minimal punya don ya. Makanya terus orang kalau dalam kondisi tidak tahu itu disuruh istihad, disuruh nyari tanda-tanda kira-kira sudah masuk waktu atau belum. Sama kayak menemukan arah kiblat tadi. Jadi misal di hutan, waktu ini pulone ngendi ya, ora gawa kompas, mataharinya ini kan sudah siang, mataharinya geser ke arah sana. Oh, berarti arah baratnya di sana. Berarti kiblatnya di sana. Misalnya ini termasuk istihad, termasuk dia melakukan sesuatu dalam rangka untuk mencari tahu mana arah kiblatnya. Jadi orang tuh sageran-geran, seperti sholat madhep boh mendira, terserah, enggak. Jadi harus ada effortnya ya, ada istihadnya ya. Wal Islamu lan Islam. Nah, jadi seperti ibadah-ibadah lainnya ya, ibadahnya lainnya syaratnya harus Islam. Jadi nek ono wong sholat kok statusnya enggak Islam, berarti sholatnya enggak diterima. Oke. Kayak orang murtad. Murtad itu orang yang dulunya Islam keluar Islam. Itu ketika dia sudah keluar Islam, meskipun sudah keluar Islam, ya statusnya murtad, itu dia masih terbebani kewajiban sholat. Makanya selama dia murtad, itu dia dihitung utang sholat. Karena dia kewajiban sholat. Cuma dia tidak bisa sah sholatnya kecuali kembali masuk Islam, karena syaratnya sholat harus Islam. Dihitung itu wong murtad. Murtad selama berapa? Selama 3 hari ya wis duwe utang wajiban sholat selama 3 hari dan ibadah-ibadah wajib lainnya. Watam yizulan pinter. Di tamyiz itu dulu ya kita pernah membahas bahwa ada yang mengatakan indikator anak sudah dikatakan tamyiz itu kalau sudah bisa makan, minum sendiri, bisa istinja sendiri ya. Jadi ada bocah misalnya umur 2 tahun bisa mangan dewe, minum dewe, ora dadak bulan dan lain sebagainya. Terus nek cewek iso cewek dewe, soning kamar mandi dhewe cewek dhewe. Oh, berarti ini sudah dianggap apa? Tamyiz. Wal ilmu lan ngerti bi fardiyatiha kelawan
kefarduane sholat. Jadi dia tahu kalau sholat ini sholat fardu. Wa alla ya'taqida lan yen to ora ngiyakini sapa wong, sapa musolli fardhon ing siji fardu. Min furu dia saking pira-pira fardune sholat sunatan ing kesunahan. Jadi nggak boleh orang ketika sholat itu berkeyakinan ada satu kefarduan di antara beberapa kefarduan sholat yang ia anggap sunnah. Jadi misal sujud itu kan fardu, terus dia punya anggapan bahwa sujud di dalam sholat itu hukumnya sunnah. Ini nggak boleh. Ini menjadikan sholatnya nggak sah. Amannya, lebih aman kalau orang itu punya anggapan semua gerakan, semua bacaan yang ia lakukan di dalam sholat itu fardu, itu malah aman. Jadi seperti ini, maca surat selain Fatihah itu fardu. Ngerti ini ketika rukuk, bacaan tasbih di dalam rukuk itu fardu, itu malah lebih aman dibandingkan ia menganggap bahwa ada kefarduan di dalam sholat yang ia yakini sebagai kesunahan. Ini malah kemudian mempengaruhi kesahan sholatnya. Jadi nggak boleh seseorang yang sholat punya keyakinan ada kefarduan yang ia anggap sebagai sunnah, sebagai kesunahan. Wasatru lan nutupi aurat bima kelawan perkara yasturu kang dadi ketutup bi kelawan ma apa launul basyarati warnane kulit. Jadi syarat selanjutnya menutup aurat dengan sesuatu yang bisa menutupi warna kulit. Jadi nek misal sholat nganggo plastik warna putih transparan kan ketok kulite. Oh ini berarti nggak boleh ya. Dan sesuatu ini yang digunakan untuk menutupi itu sesuatu yang bisa dikategorikan itu ya ada bendanya. Ya beda kayak misal ono wong nganggo cat, misal ana iki cat. Aku arep sholat kulo dicat kayak manusia silver kuwi lho. Ya kan, udah terus sholatnya mau ngandalakan nutup aurat nganggo kuwi cat silver kuwi. Nah itu belum mencukupi, dia tidak dianggap menutup apa? Aurat. Ya. Tapi nek ono wong misal ning sawah, bajune kena najis kabeh. Waya masuk waktu sholat, ya kan? Itu terus ditutupi ya, ditutupi itu ya kan, ditutupi itu boleh. Ditutupi misal menggunakan lempung misal. Jadi awalnya dilaburi lempung terus sholat, itu bisa ya. Dalam kondisi seperti itu pakaiannya najis semua terus menggunakan tanah liat atau lempung terus ditutup ning aurate itu boleh. Lijani ibadah lil qurati maris kabehane badane wong wadon merdeka. Ilal wajah kejaba wajah wal kafaini lan efek-efek loro. Jadi kalau perempuan merdeka itu ketika sholat semua anggota tubuhnya harus tertutup sampai kedua telapak kakinya itu juga harus tertutup. Yang boleh kelihatan, yang boleh terbuka, yang boleh kebuka itu hanya dua. Pertama itu wajah, kedua itu telapak tangannya, baik bagian dalam ataupun luar, sampai ini pergelangan tangan. Di bawah pergelangan tangan itu sudah termasuk aurat dan harus ditutupi dan wajib ditutupi. Itu kalau perempuan merdeka. Sekarang perempuan merdeka semua. Wasat rumah lan nutupi perkara baina surati kang tetep ing dalem antarane wudel war rubati lan dengkul lidakari kedue wong lanang. Wong lanang minimal sing ditutupi aurate iku antara
lutut dan pusar. Kalau kepingin meyakini benar-benar tertutup, berarti lutut dan pusarnya juga perlu ditutupi untuk memastikan anggota antara keduanya itu tertutup. Tapi ya idealnya ya nek ono baju misalnya dipakai sing lengkap. Wal amati lan budak wadon, nikulil jawan budak wadon itu di dalam sholat itu auratnya seperti laki-laki. Tapi kalau di luar sholat, auratnya seperti perempuan merdeka. Mikulil jawan ini saking saben-saben arah dari segala sisi, atas, kanan, kiri itu harus tertutup. Lal asfali ora saking arah isor. Jadi kalau dari arah bawah itu tidak apa-apa, ya kalau kelihatan. Tapi kalau dari atas, kanan, kiri itu nggak boleh. Faslun fima yubtilu as-sholata. Faslun ayada faslun fima ing dalam nerangaken perkara yubtilu kang batalake apa ma as-sholata ing sholat. Ini pasal menjelaskan mengenai hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Wata betulu lan dadi batal apa as-sholatu sholat bil kalami kelawan ngomong. Jadi sholat kok ngobrol, ngomong, ya kan, itu batal sholatnya. Kalau isyarat tidak. Misal ya ada orang terus ono takok, misal ono salam terus dia gini misal. Saro kayak gini, yang enggak, yang penting tidak kayak gininya itu tidak berniat apa niku bulanan atau tidak berniat atau tidak sampai 3 kali berturut-turut ya. Jadi kalau saro itu tidak sampai membatalkan. Meskipun wong ini bisu, yang isaro itu orang yang bisu. Walau bila harfa ini lan senajan iku kelawan huruf loro. Jadi mau ngomong menggunakan 2 huruf. A, I misalnya. Itu batal. Au biharfin utawa kelawan sahuruf mufhimin kang mahanake. Apa huruf? Atau menggunakan 1 huruf tapi memahamkan orang. Kalau bahasa Arab itu contohnya kayak ono lafal qi. Qi itu fi'il amr, ya fi'il amr dari masdar ikoya. Qi itu maknanya ngerso sira. Utawa fi nuwunono sira dari masdar wafa misal. Itu meskipun 1 huruf ketika orang bilang qi, ya kan, itu dianggap membahayakan, itu sudah membatalkan sholat. Ila inasya kejobo lamun lali sopo musoli, kecuali dia lupa. Wakol lalan sitik opo kalah. Jadi dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW kan pernah mengalami lupa, ya, tapi lupanya sebentar. Kanjeng Nabi itu pernah sholat zuhur hanya 2 rakaat. Sampai sahabat itu ya pas salam ya bingung. Loh kok sholat zuhur kok hanya 2 rakaat. Sampai ada 1 sahabat yang kemudian dikenal dengan nama atau julukan, bukan nama ya, julukan Dzuliyadain. Soalnya wong ini tangannya dawa. Di tangannya itu panjang, tidak seperti orang umumnya. Orangnya beneran kan bertanya ke Kanjeng Nabi, amnasi ta'am kosorta ya Rasulullah, jenengan sholatnya di kosor apa jenengan supi Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab orang luru-luru nih. Terus akhirnya tanya ke sahabat yang lain, ini Kanjeng Nabi jenengan sholatnya cuma 2 rakaat. Langsung Kanjeng Nabi menambahi 2 rakaat lagi. Nah di sini ada yang mengatakan bahwa perkataan obrolan yang dianggap pendek atau dianggap sedikit, tadi kan dijelaskan inasya wakola. Sidik itu berapa? Misal 6 kata. Jadi ono wong sholat lali nih lagi nopo sholat. Jadi misal koncone takok, wih ngerti ora sandalku misal. Lagi sholat lali nih lagi nopo sholat, jawab nih. Kayak nih jero lemak nih dhuwur lemari, atau nih isor lemari. Lali ya, lali nih lagi nopo sholat. Iku nek masih dianggap sedikit,
Contohnya niku nopo 6 kata itu belum membatalkan nopo sholat. Tapi kok terus luwe petoke yo ning isor lemari nek ora yo mbok pokoke lali gini. Nah, itu kedawan ngobrole sekakean kata ini batal. Wabil af'ali lan kelawan pira-pira penggawean al kasirati kang akeh. Al mutawaliyati kang nuli-nuli apa af'al. Nuli-nuli itu berkesinambungan, terus menerus. Kasala si harokate koyek telu pira-pira gerakan. Jadi yang membatalkan berikutnya adalah orang yang melakukan gerakan termasuk kategori banyak dan berturut-turut. Banyak itu berapa? 3. Jadi ono wong misal gini menggerakkan tangannya 1, 2, 3 batal. Kalau tidak berturut-turut itu tidak sampai batal. Tapi tentu terkait gerakan itu ada yang sifatnya itu khofifah, ada yang sakilah. Khofifah itu gerakannya dianggap tidak dihitung. Contohnya kayak gerakan mata. Jadi melipat kedep-kedep ngeten ini dianggap itu khofifah. Jadi kedep ping telu ngeten enggak batal. Riji gerak ping telu ya enggak batal. Itu yang dihitung tangannya 1, 2, 3. Kalau yang gerak tangannya, tangan yang gerak itu dihitung gerakan yang sakilah. Kalau gerakan berat. Tapi yang riji ringan. Melipat kedep-kedep ngeten. Ya, kedip-kedip ngeten misal. Itu gerakan yang ringan. Misal irungnya gerak, ngeten kan jiro luar berat, ya enggak. Yang gerak kepalanya 1, 2, 3 itu batal. Wabil harokati lan kelawan gerakan al-mufritoti kang nemen. Maksudnya gerakan coro ibaratnya wong kuwi nganggep gerakan itu dilakukan oleh orang yang gak sholat. Contohnya apa? Melompat. Orang sholat terus melompat. Jadi kan gak ada kan ya orang sholat gerakan apa? Melompat terus melompat. Itu kan orang ketika melihat tidak akan mengatakan dia sedang sholat. Wa biziyadati ruknin lan kelawan nambahi rukun fi'liyin kang bangsa penggawean. Sujudnya ditambahi ganjil dari 3 misal. Ini malah jadi nopo? Jadi batal. Kecuali kalau sujud saya lebih ya. Wabil harokati lan kelawan gerakan al-wahidati kang sepisan. Gerakan hanya sekali, tapi lilakbit krono dolanan. Jadi sholat terus melangkah, ora apa-apa melangkah. Tapi niatin apa dolanan. Niatin dolanan. Ya. Jadi misal kalau sholat terus ngacung-ngacung jempol ini. Tapi niatin apa? Dolanan. Oh, ya batal. Wabil akli lan sebab pangan. Wasur bilan minum. Ila inasya kejobo lamun lali sapa wong wakola lan sithik. Maksudnya iku mangane sithik ngono lho. Jadi barang sate isi ono selilite. Ya kan? Misal ono selilite ning sela-sela untu, terus kok daging sing sithik sing nyelilit ning sela-sela gigi kok dimakan sengaja, itu batal salatnya. Tapi nek lali ya salat karo nglamun terus gerak-gerak ilate terus dipangan. Aku kan lagi nopo salat. Kok mangan iki? Nah, kalau lupa kalau dia sedang nopo salat itu enggak sampai batal. Tapi kalau sengaja batal. Wa biniyati kon isolati lan sebab niat megon salat, sebab niat mutus salat. Salat terus ana napa niku? Ana kancane teko. Utawa ana udan waduh jemuran terus aduh salate aku anu lah tak abot wae lah
yo wis otomatis salat batal. Wa bi ta'liqi qot'iya lan kelawan gantungake medhot salat. Iki salate arep salat tapi mendung. Salat sik opo ngangkat jemuran sik ya. Salat wae lah. Karuanku nek misal udan perung udan ya tak batalake ya yo wis sadurunge salat wis apa? Batal. Sadurunge apa niku udan wis batal salate. Wa bi taradudi la sebab mider-mider fi ing dalem qot'iha. Jadi aduh iki ana kak perlu swara kaya gerimis. Piye yo tak batalke apa ora yo, batalke apa ora yo. Lah orang ragu seperti itu, batalke ora, batalke ora. Pedhot salate ora, pedhot salate ora, itu udah otomatis batal salatnya. Wa bi ayyam dia lan sebab yen to lewat apa rukun salat. Ma'a syafi dalam sertani mamang fi niyati taharrumi dalam niyate takbiratul ihram. Jadi misal lagi sholat nih, Allahu Akbar terus baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim terus ragu mau sholat itu niatnya maghrib apa isya yo? Maghrib apa isya mau nih? Nah, sholat. Au yakula utawa yen to dadi suwe apa zaman syaki mangsa limaman. Jadi niat huruf Fatihah, niat Allahu Akbar, huruf Fatihah, huruf lakoni rukun Fatihah. Allahu Akbar penang suwe